mafia, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Senang bisa bertemu kalian di podcast bersama kami dari kelompok 8. Perkenalkan, saya Sabila Putri Mareta yang akan menemani kalian selama 15 menit ke depan. Tetapi saya tidak sendirian aja nih. Di sini saya ditemani oleh dua pembicara saya, Yuliana Hasnia Zahra dan Aldi Pracina Abioga. Halo Yuli. Hai Sabila. Halo Aldri. Halo Sabila. Bagaimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik, kamu sendiri bagaimana? Baik, harus baik terus dong. Teman-teman juga harus jaga kesehatan ya, apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini. Betul tuh, karena di kondisi pandemi seperti ini, kita harus bisa jaga kesehatan dengan sebaik mungkin. Betul Yul. Nah, kira-kira Yuli tahu nggak nih tema podcast kita pada kali ini itu apa? Tahu dong, kita kan mau membahas tentang strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi kan? Nah, betul banget. Kedua pembicara keren saya ini yang akan menjelaskan ke teman-teman sekalian tentang cara mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Oke, kalau gitu nggak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke topik pembicaraannya. Baik, sebelum berbicara strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi, ancaman-ancaman lainnya yang ada di negara kita sebenarnya itu kan banyak ya. Ada yang dari bidang ideologi, politik, sosial budaya, serta bidang pertahanan dan keamanan. Salah satunya seperti topik yang kita bahas pada kali ini nih. Menurut Aldri sendiri, ancaman pada bidang ekonomi itu apa aja sih? Jadi ancaman di bidang ekonomi merupakan segala jenis usaha dan kegiatan baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang dinilai dapat mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Dan ini juga dibagi menjadi beberapa faktor seperti masalah inflasi, meningkatnya angka pengangguran, hutang dengan negara lain, dan korupsi. Jadi bahaya banget ya kalau nggak segera diatasi. Bener banget, karena gerakan salah satu ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi adalah globalisasi perekonomian. Dan bukti nyata yang sudah kita ketahui saat ini, pengaruh dari globalisasi yaitu ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Karena itu, nggak ada lagi negara dengan kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lain. Di mana globalisasi perekonomian itu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kesatuan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Dan juga di sisi lain, globalisasi membuka peluang dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif menjadi keuntungan. Globalisasi juga menjadi ancaman yang harus kita tangani. Nah, makanya hal tersebut menjadi topik pembahasan pada podcast kita kali ini, di mana nantinya akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh dua pembicara saya. Kalau kayak gitu, saya bakal tanyain pertanyaan pertama ke Aldri dulu deh. Pasti banyak dari kita yang bertanya-tanya, memang apa sih yang membuat ancaman-ancaman di bidang ekonomi itu muncul? Nah, menurut Aldi sendiri, boleh tolong dijelaskan mungkin tentang penyebab ancaman di bidang ekonomi itu apa aja sih? Seperti yang sudah saya jelaskan secara singkat tadi ya, berbicara tentang faktor penyebab munculnya ancaman di bidang ekonomi, ada beberapa hal yang mempengaruhi. Contohnya, harga sumber daya alam yang jatuh di pasar dunia. Sumber daya alam yang harganya jatuh di pasar dunia mengakibatkan negara terancam kehilangan potensi ekspornya. Ini juga berpengaruh terhadap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam yang harganya belakangan ini anjlok, adalah batu bara. Lalu ada krisis ekonomi dunia, contohnya seperti krisis yang melanda akibat pandemi. Terus ada kurangnya sarana infrastruktur dan dapat mengakibatkan ancaman ekonomi seperti distribusi yang tidak merata akibat dari sarana transportasi yang tidak memadai. Jadi itu tadi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi munculnya ancaman di bidang ekonomi. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh Aldri tadi, dapat kita ketahui bahwa banyak sekali faktor penyebab munculnya ancaman di bidang ekonomi. Tapi itu tadi baru faktor-faktor yang mempengaruhi adanya ancaman di bidang ekonomi. Otomatis masih ada ancaman seriusnya kan, yang perlu kita perhatikan dengan serius juga. Nah, kalau menurut Aldri sendiri nih, ancaman-ancaman yang ada dan harus kita perhatikan itu apa aja sih? Oke, yang harus kita ketahui memang ancaman di bidang ekonomi itu akan selalu ada, dan benar kata Sabila tadi, ancaman itu harus diperhatikan secara serius. Ancaman dan gangguan tersebut yang pertama adalah meningkatnya angka kemiskinan,
Memang sudah sejak lama masalah ini terus ingin diselesaikan oleh pemerintah kita, karena memang sulit untuk menyelesaikan meningkatnya kemiskinan. Berarti meningkatkan jumlah masyarakat yang tidak hidup dengan layak, seperti mengalami kelaparan dan tidak memiliki tempat tinggal. Lalu ancaman berikutnya ada korupsi yang merajalela. Dan contohnya yang dapat kita lihat adalah kasus korupsi bantuan sosial, atau di mana negara menyediakan sejumlah bantuan dana untuk orang-orang yang membutuhkan di masa pandemi ini, tetapi ternyata banyak dari mereka yang tidak menerimanya karena uang itu diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terus yang ketiga ada angka ekspor lebih kecil dibandingkan impor. Produk dari luar banyak sekali yang ditemukan di Indonesia. Contoh yang paling mudah kita temui adalah kendaraan bermotor dan produk makanan. Jika suatu negara kebanyakan melakukan impor, artinya negara tersebut yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri untuk seluruh masyarakatnya. Dan ancaman di bidang ekonomi selanjutnya ada ekonomi dalam negeri dikuasai oleh asing. Ciri khas dari kejadian ini adalah banyaknya perusahaan asing yang berdiri di suatu negara yang jumlahnya melampaui perusahaan dalam negeri atau saham-saham perusahaan dalam negeri. Hampir dimiliki oleh asing. Padahal sudah seharusnya aset negara itu dikendalikan oleh negara, bukan oleh orang asing. Nah, itulah beberapa ancaman di bidang ekonomi dan sebenarnya masih banyak lagi ancaman-ancaman lain yang perlu diperhatikan. Nah, pastinya ancaman-ancaman itu tadi harus segera diatasi kan ya. Kalau menurut kalian berdua nih, solusi apa sih atau strategi apa sih yang harus dilakukan untuk menghadapi ancaman-ancaman di bidang ekonomi tadi? Boleh siapa dulu nih yang mau menjawab? Saya deh yang jawab. Strategi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Untuk meningkatkan taraf pendidikan itu bisa dilakukan dengan cara memperbanyak beasiswa untuk masyarakat yang tidak mampu, agar mereka memiliki ilmu dan kemampuan yang berkualitas, sehingga di dunia kerja mereka bisa bersaing secara seimbang dengan orang lain. Yang kedua, meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam negeri, agar distribusi tidak memiliki kendala lagi. Perlu dilakukan pembangunan sarana transportasi yang memadai, tidak hanya mengandalkan darat saja, tapi bisa laut dan udara juga. Strategi atau solusi untuk mengatasi ancaman di bidang ekonomi mungkin cukup segitu saja dari saya. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Yuliana. Baik, tentang strategi yang bisa dilakukan selanjutnya yaitu dipisah dengan cara yang pertama, yaitu membuat hukum yang tegas untuk mereka yang melanggar wewenang sampai merusak alam secara berlebihan demi keuntungan mereka sendiri. Yang kedua, menjaga aset dalam negeri dikuasai oleh negara. Contohnya adalah riwayat yang sebagian besar saham dimiliki oleh pemerintah, walaupun sebagian lagi dimiliki oleh publik. Hal ini perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya karena hasil bumi itu juga pemasukan yang besar untuk negara. Nah, itu dia tambahan dari saya. Wah, sangat menarik sekali arti pembahasan kita kali ini ya teman-teman. Dan mungkin sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaan para pendengar dari kelompok 8. Dari penjelasan tadi, kita mengetahui apa itu ancaman di bidang ekonomi, sampai tadi kita paham dan tahu bagaimana strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Baik, terima kasih banyak kepada Yuliana dan Aldri yang sudah menyempatkan waktu untuk dapat bergabung pada podcast kelompok 8 ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian para pendengar kami dari kelompok 8. Saya Sabila Putri, pamit undur diri, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye, sampai jumpa semuanya, sehat selalu ya.